kembali di YouTube channel saya dan hari ini saya mengundang seorang ahli Badimas. Hai. Panggil Badukun. Jadi mungkin udah banyak yang tahu ya Badimas itu dulu kan kita satu acara di Sukma, pertemanan kita dari waktu kita syuting bareng di Sukma. Dan kemarin kan banyak sekali yang tanya tentang makhluk-makhluk halus, jadi saya merasa harus mengundang yang ahlinya nih. Nah, dia nih ahli nih. Ahli santet, pelet, semua pokoknya mengobati itu adalah Badimas ya. Hai Mbak. Hai, halo. Jadi hari ini saya mau bertanya-tanya sama kamu ya tentang makhluk halus dan contohnya kayak genderuwo, kuntilanak, ABCD, karena ternyata sebenarnya itu dunia jauh banget dari saya guys ya, itu pasti kalian udah tahu. Tapi sebenarnya saya juga penasaran nih, apa sih kebenaran dari cerita-cerita yang kita dengar ya. Oke, genderuwo itu dari bahasa Sanskrit Gandharva. Oke. Dalam kepercayaan Hindu, Gandharva itu adalah dewa yang memainkan alat musik. Oke. Nah, karena dia mampu memainkan alat musik yang indah, bernyanyi dengan indah, istri dari Dewa Indra jatuh cinta. Wow. Iya, lalu mereka selingkuh. Aduh. Ketahuan. Nah, Dewa Indranya marah. Kelakuan kalian seperti raksasa. Aku kutuk kamu jadi orang yang buruk rupa, makhluk buruk rupa. Karena kutukan dewa. Genderuwo ya. Ya. Jadi gambar ini makhluk berbulu dan berwarna hitam dan berubah jadi raksasa besar. Lalu dibuang ke dunia. Jadi tolong dibedain, ada buto, ada genderuwo. Oke. Genderuwo dan buto itu sangat berbeda jauh sekali. Buto itu apa sih Mbah? Buto itu bahasa Jawa atau bahasa lama buta untuk raksasa. Oke. Ada makhluk halusnya beda lagi. Tapi mirip. Oh, jadi raksasa itu jadi gini, dalam bahasa Sanskrit itu raksasa itu adalah sisi jelek dari kehidupan. Rakus, terus tidurnya lama, panjang, berangasan itu liar. Terus tidak bisa diatur, ya pokoknya yang barbar lah. Oke. Jadi sambil kita ngobrol kan sebelum kita rekam ada bahwa salah ketika orang mengatakan bahwa genderuwo meniduri dia. Meniduri itu dia. Kalau saya ngomong genderuwo tidak seperti itu. Oke. Jadi yang meniduri genderuwo itu si buto yang tadi. Karena genderuwo itu tidak seperti itu. Genderuwo itu tidak meniduri wanita, tidak meniduri. Oke. Ya. Ya makanya berarti pengalaman aku itu ternyata nggak benar ya, itu bukan genderuwo dong. Kita bisa tahu ternyata sih itu yang mana bedanya apa sih bentuknya beda. Kalau ya buto itu biasanya si taringnya ada di bawah, naik ke atas. Oke. Kalau genderuwo taringnya dari atas ke bawah. Oke. Biasanya Mbah, biasanya yang suka dipakai di orang-orang yang ilmu hitam itu yang mana sih? Dua-duanya apa genderuwo? Jadi gini, genderuwo ini juga ada genderuwo yang sudah makan darah manusia. Serem banget ya ampun. Iya, dalam artian gini, dia sudah merasakan darah dari manusia, udah nggak makan darahnya hewan. Nah, ketika dia sudah menikmati darah manusia, dia akan menjadikan itu makanannya.
dari kalangan genderuwo sendiri itu adalah genderuwo yang paling dimusuhi. Oh, Ada komunitasnya. Sama, jadi kalau manusia dia makan samanya sendiri. Ah, oke. dan itu masih ada. Kanibal. Dia masih kanibal. Nah, itu masih ada. Nah, jadi si dukunnya atau paranormalnya sudah membuat perjanjian dengan makhluk genderuwo yang sudah makan darah manusia. Biasanya perjanjiannya bentuknya apa sih, Mbah? Boleh dibocorin dikit nggak? Jadi gini, si orang yang mencari kekayaan atau pesugihan biasanya akan mencari itu ya, mencari supaya mereka bisa bekerja sama. Jadi si dukunnya yang sudah akrab dengan makhluk genderuwo yang sudah makan manusia tadi akan menjadi dia juru kunci biasanya. Oh. Nah, orangnya datang, terus mereka bikin perjanjian, ya nanti usahanya akan maju. Misalnya otomotif, transportasi, Gitu. rumah makan, konstruksi, dan segala macam banyak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Menurut Mbah, sebenarnya jadi kita harus pikirannya ini genderuwo sebenarnya baik atau buruk sih, atau ada baik ada buruk? Nggak ada, semuanya buruk aja. Genderuwo ini sifat dasarnya sebenarnya baik karena dia tidak mau ikut campur urusan manusia. Oh, oke. Iya, tapi kan tempatnya itu kan digusur sama manusia, jadi apartemen, jadi perumahan. Ya otomatis ketika kita berdampingan dengan makhluk itu ya rumah yang kosong dia ditempati sama mereka. Oke, makanya mungkin banyak suka muncul di rumah orang, apa di apartemen-apartemen, karena sebenarnya itu awalnya adalah tempatnya dia. Betul. Ya, dia nggak mau pergi dari situ. Kan kalau kita bicara duit, kita suka ingat tuyul, benar gak? Betul. Tuyul itu apa sih? Aku pernah lihat, tapi itu kan kecil dia. Itu dari apa sih dia? Oke. Tuyul itu adalah jenisnya masuknya di dedemit. Itu apa? Beda jenis. Okay. Tuyul itu ada 4 warna. Ya. Ada 4 warna. Ya. Ada yang hijau. Ya. Ada yang merah. Ada yang coklat dan ada yang hitam. Wow. Beda. Kan tuyul kan biasanya kayak anak kecil yang botak kan, yang mirip-mirip kayak manusia. Tuyul. Betul. Tuyul itu elemennya adalah tanah. Oke. Biasanya di sawah. Di sawah, persawahan. Nah, dia itu bisa diperintahkan untuk mencuri. Nah, gimana caranya, Mbak? Kan banyak kita dengar, kita suka hilangan uang, aku juga pernah rasain. Oke. Gimana sih orang mau suruh tuyul itu harus dia ke orang, ke dukun, atau gimana sih caranya, gimana sih? Jadi gini, nggak mau dong satu. tuyul itu adalah jenis pencari barang berharga. Oke. Jadi semua barang berharga mereka simpan. Oh. Apakah itu emas, berlian, batuan berharga segala macam itu disimpan sama mereka. Oke. Nah, karena sifatnya ini, itulah yang dipakai oleh manusia untuk mencari kekayaan. Nah, kalau dibilang punya tuyul harus ditetein dan segala macam itu bohong. Tuh guys, tuyul itu mitos, bukan nggak benar, tapi adalah mitos ya. Ya, orang yang melihara tuyul nggak ditetein, malah dibeli susu SGF. Oh ya? Iya, saya jadi nyebut merek nih, sama susu Ultramilk. Benar, tuyul suka minum susu. Bener. Oh itu benar. Ya kucing sama anjing aja suka minum susu. Benar gak tuyul suka main kacang hijau? Enggak mempan. Gitu. Misalnya gini nih,
Saya punya pesugihan tuyul, ya kan. Kalau saya di kampung-kampung atau saya keliling kampung, saya pasti kalau ketahuan dia bisa dibakar ya. Iya, Ya betul. semua. Iya. Terus kalau ngambil uangnya cuma 100.000, paling dapatnya kan sehari itu bisa 1 juta, bisa 2 juta kan gitu. Nah, ini orang tersebut sudah pemikirannya sudah canggih. Dia nyewa apartemen yang banyak orang asingnya Oke. dekat hotel, Ya. dan dia mengajarkan untuk mengambil uang dolar. Wow. Gila. Iya, Benar nih ini. uang dolar. Benar deh. Saya nggak ngajarin ya, tapi ini memang benar. Ini fakta. Ketika Anda melakukan kesalahannya, Anda harus siap menanggung semua resikonya. Kalau aku Jadi sih ketika guys, peliharanya anjing. Bukan. Lebih aman. lebih nurut. Jangan usah kasih 30%. Babi ngepet adalah sebuah ritual pesugihan di mana orang tersebut membuat perjanjian dengan siluman babi. Oh, nah. Oke. Ini. Terus gimana itu? Orangnya tidak berubah jadi babi, tapi dipinjamkan sebuah kain. Kain yang sudah diritualkan. Kain ini mempunyai keajaiban. Ketika berhadapan dengan orang tersebut berubah jadi babi. Oh ya? Dilihat babi, iya. Wow. Jadi kainnya akan ditutup begini, ya kan? Dia akan mudah sekali mengambil uang. Jadi ketika dia melewati suatu tempat, uang itu sudah ikut masuk di kantongnya. Luar biasa. Nah, guys, simpulan aku ya dari tadi yang kita ngobrol nih sama Mbah ya. Genderuwo pun bisa pakai untuk kekayaan. Terus kita jadinya ke tuyul, itu juga buat ambil uang ya. Terus ada lagi babi ngepet ya. Itu juga gila, serem banget. Jadi intinya guys, bahwa memang tidak semua orang bisa bermain tuyul ya, terus babi ngepet, itu tidak semua orang bisa. Tapi banyak gak sih Mbak, pengalaman kamu itu banyak gak sih yang pengen punya tuyul? Banyak gak orang yang ya kan kamu pasti ada yang datang ke kamu dong kan Mbak? Mbak, saya mau punya tuyul, saya udah males nih, saya susah nih gak punya uang. Aku tapi tetap gak ada gak? Amin gak sih kayak gitu? Banyak kan. Jadi aku kasih tahu kalian, kalau Mbak Dimas udah mulai ketawa, berarti itu sama dengan jawaban ya. Gini, saya jawab ya. Oke. Kuntilanak itu adalah peri. Nah tuh. Dalam bahasa Melayu Pontianak. Ponti, karena dia ada di pohon. Pontianak. Oke. Kuntilanak tidak akan menculik anak kecil. Nah tuh. mitos. Yang nyulik anak kecil kalong wewe namanya. Oke. Kuntilanak itu adalah peri. Bagi orang Dayak, ada satu suku Dayak, saya nggak sih dia nyebutin ya. Mereka itu selalu dibantu oleh golongan peri tadi. Dan kuntilanak ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oke. Kenapa kuntilanak itu serem biasanya bentuknya? Kenapa? Biasanya kan kita lihat kuntilanak bentuknya serem. Kuntilanak tidak hanya pakai baju putih. Kuntilanak bisa berbagai macam warna. Aku pernah lihat yang gak serem. Sebenarnya mukanya menurutku sih gak serem ya. Kuntilanak menyeramkan karena kita tidak mengenal. Sama kayak kita ngelihat orang mukanya serem, tapi hatinya baik, ya sama. Kita ngelihat hantu pertama kali pasti takut dong. Yang tadi itu saya guys, menyeramkan, baik ya. Oke, terus. Jadi orang pasti akan menganggap hantu itu jahat, hantu itu dia menakutkan.
ada satu kasus seorang ibu baru melahirkan anak, ya kan? Tiba-tiba tiap hari rumahnya diganggu oleh si kuntilanak. Oke. Dan si perempuan tadi ternyata sedang ada masalah perceraian dengan suaminya. Suaminya tidak bertanggung jawab ketika anaknya lahir, dan itu dijaga. Kita baru tahu ternyata pas orang tersebut datang ke tempatnya saya, katanya selalu diganggu kuntilanak dan segala macam. Ketika saya datang ke rumahnya, sayanya kaget. Wah, si orang tersebut itu diganggu oleh mantan suaminya yang minta dipisahin dan menggunakan hal-hal yang tidak baik. Dan ternyata si kuntilanak ini ngejagain. Wow, nah ini bagus kan? Karena dia tahu si perempuan ini orang yang baik, orang yang jujur. Terus itu dijaga. Jadi bayinya itu pernah hampir celaka, itu dijaga. Jadi diangkat dan segala macam. Hebat, ini hebat. Wah, luar biasa. Kenapa kebanyakan orang itu kan menyambungkan kuntilanak dengan hal yang serem? Oke. Jadi kenapa Mbak bisa ada mitos bahwa kuntilanak itu adalah perempuan yang bunuh diri itu menjadi kuntilanak? Kenapa sih kok? Oke. Di Asia Tenggara kuntilanak ini sangat terkenal sekali. Kuntilanak ini menjadi cerita karena dulu pernah ada perempuan yang dibunuh. Oke. Lalu yang menjadi saksi mata itu adalah si ratunya kuntilanak. Oh. Karena ratu kuntilanak ini merasa melihat perempuan disiksa, diperkosa, dibunuh, dianya yang membalaskan dendam. Oke. Pertanyaanku adalah, kuntilanak, apakah kuntilanak ini juga bisa seperti tuyul? Kita memakai untuk hal-hal keperluan manusia yang tidak baik, bisa? Bisa. Tapi ternyata dia kadang baik juga dong, seperti ceritanya Mbak, dia menjaga bayinya si kliennya itu. Balik lagi, ketika kuntilanaknya sudah merasakan darah manusia, dia akan bisa diperintah apa saja. Makanya makan. Cara merasakannya gimana? Dia makan manusia. Makan manusia. Manusia yang sudah mati. Manusia hidup lah. Itu kenapa bisa terjadi? Gitu. Kenapa Ketika kita lagi ngobrol tentang itu langsung hang ya.